Baik, kakak-kakak sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Waalaikumsalam kakak-kakak warahmatullahi hebat wabarakatuh. guru PJOK sekota Tangerang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 1.3 di mana pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, kemarin refleksi dari pertemuan kita yang kemarin, nah itu berfokus kepada 7 aset yang harus kita pahami, ya dari aset manusia, finansial, politik, lingkungan, dan lain sebagainya, ada 7 aset. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya berharap kakak-kakak sudah membuka LMS dan membaca atau mendownload. Di situ di LMS bisa di-download, PDF-nya di-download buat bahan ajar kita nanti ke depannya. Baik, kesepakatan bersama kemarin kita sudah voting, kebanyakan yang jam 10, makanya kita sekarang mulainya itu jam 10 ya, jam 10 lewat nih, 10.18, tapi tidak masalah, mungkin masih ada kakak-kakak kesibukan atau masih ada jam mengajar di kelasnya masing-masing. Lalu untuk nanti di hari Sabtu kita akan hanya merefleksi yang sudah kita lakukan dari yang sekarang dan kemarin-kemarin itu cuma 1 JP. Kalau ini hari ini kita akan 2 JP kurang lebih 90 menit ke depan. Ya untuk hari Sabtu kita cuma 1 JP yaitu 45 menit ke depan. Baiklah kakak-kakak. Yang pertama menyalakan kamera ya kalau kakak-kakak tidak ada kegiatan atau mengajar. Lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar kalau sinyal wifi kakak-kakak di rumah ataupun di sekolah tidak berjalan dengan lancar. Nah, tujuan sesi hari ini adalah kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Lalu agenda kita selama 90 menit ke depan, pembukaan, kesepakatan bersama sudah tadi, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Nanti 30 menit aktivitas role play, ya, bermain peran. Nanti kakak-kakak mempraktekkan, ya, mempraktekkan seperti menjadi murid atau peserta didik. Lalu 15 menit berikutnya menulis peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, ya, Student Center Learning di Jamboard, seperti yang sudah kita kemarin lakukan di Jamboard Figma. Lalu aktivitas kedua 10 menit ke depan menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Lalu 10 menit lagi mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Lalu 15 menit aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Lalu yang terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, apa yang menandakannya? Yuk, silakan kakak-kakak yang sudah membaca LMS-nya. Ada yang mau berpendapat tentang bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan kakak-kakak, raise hand. Silakan.
apa sih yang menandakannya bahwa silakan Kak Rudi, menurut Kak Rudi, nah bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ya, sedikit Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit menjelaskan tadi yang dikatakan bahwa prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Sesuai dengan halnya, kita menyambungkan dengan kegiatan kita sehari-hari itu sepertinya belum sepenuhnya berpusat kepada peserta didik. Ya, karena peserta didik itu kita ada yang aktif, ada yang nggak aktif, terutama di dalam pelajaran PJOK. Ya, kemudian pembelajaran itu belum sepenuhnya relevan Kak dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya Kak Rudi. Mungkin ada yang berpendapat lain atau sepemikiran kakak-kakak, silahkan. Apa sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Tadi Kak Rudi menjelaskan belum sepenuhnya ya bahwa ada peserta didik yang mungkin tidak mau melakukan gerakan olahraga, apa dia extrovert atau introvert. Nah, apa yang menandakannya? Silakan kakak-kakak yang punya pengalaman. Nah, kira-kira praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu apa sih? Kak Tria, silakan Kak Tria. Cek, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran jelas Kak Tria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sekedar bagi pengalaman aja ya. Kalau menurut saya yang berfokus pada peserta didik itu, kalau saya biasanya menerapkan pada saat proses pembelajaran PJOK khususnya praktek itu dipisahkan antara siswa yang lebih dilihat lebih bisa atau sekedar biasa aja sama yang kurang bisa. Jadi dipisahkan. Nanti dalam praktiknya gerakannya dibedakan dari yang sedang, ringan, dan lebih mudah gitu. Supaya mungkin kalau dicampur dengan yang lebih bisa mungkin dia minder. Makanya itu menurut saya berfokus pada peserta didik itu dipisahkan antara murid yang satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuannya. Ya, menurut saya itu aja. Terima kasih. Nah, baik Kak Tria, terima kasih atas pemaparannya. Ya, Kak Fahmidi, mungkin nanti Kak Fahmidi kita lanjut saja dulu Kak Fahmidi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Kak Fahmidi. Yo, silakan. Ya, apakah saat ini kita banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, menurut Kak Fahmidi seperti apa nih Kak Fahmidi tadi? Menyambung mungkin tentang berpusat pada peserta didiknya itu. Silakan Kak Fahmidi. Oke, terima kasih Kak Arif, Kak Fasilitator. Mohon izin menyampaikan untuk pembelajaran pengalaman saya di sekolah. Biasanya saya menerapkan konsep belajar mandiri karena sekolah yang saya ajarkan kan SMA, mungkin lebih mudah untuk diatur dan dikondisikan dengan konsep bermain peran, seperti contoh lead. Jadi kalau pertanyaan yang ini tentang apakah lebih banyak menggunakan fluid atau berbicara langsung kepada peserta didik atau gerakan, lebih banyak menerangkan secara langsung tentang konsep bagaimana cara atau
pembelajaran kita hari ini kepada anak. Nah, setelah kita memberikan konsep, terus strategi apa yang akan disampaikan oleh pelatih kepada atletnya nanti, baru mereka melakukan semua gerakan sendiri. Kita sebagai guru di situ mengawasi, terus melihat gerakan-gerakan yang salah kita benarkan, terus memantau kondisi kelas berjalan dengan kondisi yang rapi dan anak-anak tertib, tidak ada yang diam dan tidak ada yang keluar dari kelas itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fahmidi. Nah, tadi sudah Kak Rudi, Kak Tria, Kak Fahmidi menjelaskan. Alhamdulillah semuanya sudah nih ya, sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti itu kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih pembelajaran praktik keaktifan siswa? Siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri ya, dari dan menjawab pertanyaan dari mereka sendiri, berdiskusi sesama teman dan juga dapat menjelaskan ya materi yang sudah disampaikan. Tadi Kak Fahmidi bilang, nah, kita guru nih cuman menjelaskan secara garis besarnya saja. Nah, nanti peserta didik dapat menjelaskan atau berdiskusi sesama temannya tentang materi yang sudah disampaikan tadi Kak Tria atau Kak Fahmidi atau Kak Rudi, dan guru hanya memfasilitasikan saja pembelajaran. Yang penting siswa itu kooperatif, siswa dapat mencontohkan masalah itu sendiri yang dimaksud dengan student centered learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang alhamdulillah sudah sebagian dari kita mempraktekkan ini. Berarti yang ada di gambar ini sudah tidak ada ya kakak-kakak? Apa mungkin ada nih, masih ada? Nah, untuk yang ngajar SD nih, apakah relate tentang apa yang dikatakan Kak Tria barusan, apa yang dikatakan Kak Fahmidi barusan? Nah, kalau saya boleh berpendapat, karena fase A, belum bisa seperti kita suruh yang tadi Kak Fahmidi bilang. Karena kan Kak Fahmidi ngajar di SMA. Ya, kalau saya ngajar di SD, disuruh apa? Dia kemana? Disuruh ini kabur ke sana, kabur sini. Apalagi ada tiba-tiba gampang ke distract-nya kalau anak di fase A itu, kelas 1 dan di kelas 2. Nah, mungkin pembelajarannya masih kita guru sebagai komando, tetapi bagaimana kita mensiasatinya dengan berbarisnya, apa dekat dengan kita, perintahnya jelas, karena untuk pembelajaran di fase A hanya gerak dasar seperti lokomotor, manipulatif, dan lokomotor dan lain sebagainya. Itu masih kita praktekkan ternyata di fase A. Untuk fase B, C, dan seterusnya D, E, F, nah, sudah menggunakan pembelajaran yang tadi Kak Fahmidi, Kak Tria bilang. Lanjut. Nah, apa kata pakar? Nah, nanti kita saya lihat dulu videonya. Apa sih kata pakar tentang SCL ini, Student Centered Learning ini? Oke, sudah ada videonya? And we know from all of the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard,
We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, saya ulangi sekali lagi. And we know from all of the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, kakak-kakak, mungkin ada yang mau menanggapi tentang apa yang barusan dipaparkan oleh para ahli. Di sini ada Cassandra Lanucci. Silakan, apa poin inti dari Cassandra Lanucci ini dalam SCL ini? Silakan kakak-kakak. Apa sih benang merahnya? Apa sih poinnya dari kata-kata dari Cassandra Lanucci ini dalam pembelajaran PJOK mungkin ke depannya? Silakan kakak-kakak, ada yang mau berpendapat? Silakan Kak Rudi. Ya, sedikit Kak. Tadi saya kalau kita ambil benang merahnya dari video yang tadi dipresentasikan sama kakak, dalam pembelajaran Student Center Learning itu atau SCL, ya kalau dilihat dari video yang tadi kakak sampaikan, bahwa pembelajaran itu metode model atau pendekatan pembelajaran itu menempatkan peserta didik sebagai pusat daripada proses pembelajaran, ya, dan peserta didik mengembangkan minatnya, motivasi, kemampuan individu agar si peserta didik itu lebih aktif, inovatif dan kreatif, ya, dan dibalikin lagi kepada gurunya, dia itu mempresentasikannya, balikin lagi ke dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Apakah bersifat positif atau negatif? Maaf, yang tadi kakak bilang, saya juga ngajar di SD. Kita pembelajaran atau tingkah laku kita sekecil apapun pasti akan ditiru sama anak. Balikin lagi ke diri gurunya masing-masing. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar apa dibilang oleh Kak Rudi menjelaskan tentang Cassandra Lanucci ini, ya. Tadi pusat pada peserta didik, ya, hal-hal yang baru dalam pembelajaran, ya, jelas siswa ini dituntut dengan enjoy, menyenangkan, siswa belajar mengambil keputusan sendiri, ya, siswa terlibat aktif, tidak ada yang pasif. Harapannya kita sebagai guru tidak apa-apa nih
ribet di awal dari segi menyiapkan pembelajaran atau media ajar yang sudah Kakak Rudi sampaikan tadi atau Kak Fahmidi menjelaskan secara garis besarnya saja ya. Tapi pada hasilnya nanti akan bagus ke pesertanya atau ke peserta didiknya. Pasti siswa kita akan bagus. Mereka akan percaya diri bahwa nggak lagi susah dalam pembelajaran PJOK itu. Baik. Kita lanjut. Oke, aktivitas pertama tadi sesuai dengan agenda kita, mari melakukan aktivitas role play. Nah, nanti kakak-kakak melakukan gerakan. Nah, di sini sudah saya bagi. Tuh, role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya. Ya, ada peserta didik memahami gerak fundamental, lalu tujuan pembelajarannya. Satu, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Dua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti dihitung denyut nadi kakak di awal. Nah, mungkin karena kakak-kakak baru selesai mengajar, mungkin tadi praktek, mungkin agak cepat kali ya denyut nadinya. Lalu asesmen ada melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang berikutnya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Yang aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, oke. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan. Nah, nanti kakak-kakak sudah saya bagi secara berpasangan. Mohon kameranya dibuka. Yang satu nanti menghitung, melihat gerakan dari temannya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakannya, nanti saya tampilkan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Ya. Nah, sekarang kakak-kakak hitung denyut nadi. Nah, selama 10 detik, jumlah nadi 10 detik, lalu dikalikan 6. Silahkan kakak-kakak hitung denyut nadinya. Ya, diingat-ingat, dihafal-hafal. 10 detik aja, lalu dikalikan 6. Nah, itu. Izin sinyal nggak bagus. Iya, Pak Fahmidi, nggak apa-apa. Lalu, nah, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan, yang satunya mengamati. Nah, nanti kakak-kakak berpasangan nih, satu ngelakuin duluan, ya. Open kamera, open mic, ngelakuin, yang satunya lagi mengamati. Lalu habis itu bergantian. 7. Peserta mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Nanti saya kirim spreadsheetnya di kolom chat. Lalu 8. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Baik. Ya, sekarang saya akan kirim. Nah, spreadsheetnya ini di kolom komen. Kakak tinggal klik. Lalu saya akan gerakan. Nah, ini ya gerakannya. Yang satu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kedua jumping jack.
ketiga, lari di tempat. Keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Lalu yang kelima, loncat di tempat. Nanti saya akan putarkan videonya. Nah, ini saya akan putarkan videonya. Sudah dibuka kakak-kakak spreadsheet-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, tinggal videonya nih saya putar. Ya, Kak Suhendi, nggak apa-apa. Nanti Kak Suhendi tinggal memilih ya gerakan Kak Suhendi maunya melakukan gerakan apa nih. Tidak ada ya. Nah, baik, sudah muncul. Nanti kakak-kakak tinggal pilih. Terserah kakak-kakak gerakannya, cari gerakan yang kakak-kakak bisa. Yang kakak-kakak, menurut kakak-kakak mudah. Ya, dihitung dulu denyut nadi kakak selama 10 detik, lalu dikalikan 6. Berapa? Nanti ditulis di sini nih. Yuk, di spreadsheet-nya dibuka di kolom chat. Di kolom chat silahkan kakak-kakak praktekkan. Nah, di sini Kak Anggi sama Kak Danang, lalu Kak Fahmidi sama Kak Septian, Kak Olive sama Kak Riki, atau enggak terserah kakak ada nih. Yang ada di sini aja nih. Yuk, tunjuk siapa mau sama siapa. Apa Kak Tria mau sama Kak Rudi? Siapa yang praktekin duluan? Kak Rudi. Berarti Kak Tria melihat Kak Rudi lagi mempraktekkan ini. Lalu berikutnya Kak Yusuf. Kak Yusuf sama Kak Suhendi, silakan praktekkan. Yuk Kak Rudi sama Kak Tria, silakan siapa yang mau praktekkan. Nah, Kak Rudi berpasangan sama Kak Tria. Ayo Kak Rudi, saya sempit nih ruangannya. Nanti Sama. Nanti gantian. Oke, saya aja nih. Boleh Kak Tria. Saya aja. Saya boleh. Ini satu-satu bagaimana sih? Apa bebas ini maksudnya? Rame-rame. Kan berpasangan sama Kak Rudi. Ya. Ya, siapa yang mau duluan? Pilih salah satu gerakan aja, Kak. Ya, mau pilih salah satu gerakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kakak mau yang jumping jack apaan? Silahkan. Saya yang nomor 4 aja ya. Sama Kak Yusuf. Ayo, Kak Fahmidi. Kak Rudi saya nomor 4 ya. Oke, siap. Gerakan silang tangan ya, menyentuh kaki. Iya. Ya, siapa yang mau praktekin? Kak Yusuf. Tahu nih nyundul meja apa kagak ini? Ntar dulu saya benerin dulu dah mejanya. Takut nyundul loh. Nanti kasih aba-aba Kak, biar saya langsung hitung denyut nadinya. Waktu 10 detik. Ya. Menghitung denyut nadi ya. Oh, maksudnya menghitung denyut nadi saya apa sendiri yang praktek Kak, apa gimana? Oh, sendiri. Oh ya udah. Sendiri masa yang ngitung denyut nadi saya gimana ceritanya? Saya yang kasih durasinya gitu waktu 10 detik kan.
Ya. Ini praktiknya 10 detik juga. 1, nah 2. Nah. Oh, berbarengan gitu. Berapa detik ini prakteknya? 2 kali 8 Ini itu. 2 kali 8 katanya. Oh, 2 kali 8. Oh, 2 kali 8. Iya, Pak Danang. Iya, Kak maaf. Danang sama Kak Fahmidi, ayo. Kak Danang sama Kak Fahmidi. Siapa yang mau praktekin duluan? Pilih. Ayo. Nah, ini gerakannya kakak-kakak. Ayo bareng-bareng. Pilih sesuai dengan kemauan masing-masing. Kak Fahmidi, mana Kak Fahmidi? Open mic. Gerakan Kak apa Danang itu? open mic. Ayo, siapa yang mau duluan? Ya, saya duluan dah, Kak. silakan. Ya. Ya, silakan. Oh, Kak, 8 detik ya. Kalau tidak bisa belum, udah boleh bergerak-gerak belum? 2 kali 8. 2 kali 8, 16 kali ya. Ayo Kak Fahmidi sama Kak Danang, Kak Olip sama Kak Yusuf, mana tadi ada Kak Yusuf mukanya ya? Saya nggak kelihatan ini kalau begini. Gimana ya? Ayo, gerakannya ayo. Kak Danang praktek, berarti Kak Danang praktek, Kak Fahmidi yang melihat gerakan Kak Danang. Kak Rudi nanti, lihat Katria dulu. Ya, siap. Katria, silakan. Ya, Kak Rudi menganalisis Katria gerakannya, nanti gantian. Ayo Kak Olip. Kak Yusufnya belum on cam, gimana dong? Kak Yusuf, mana sih Kak Yusufnya? Ini barengan apa satu-satu? Barengan aja, kecuali sama pasangan yang baru. Kalau sama Barengan apa gimana nih? Barengan. Ketinggalan nih kita nih, ketinggalan nih. Barengan aja biar Kak Suhendi sama Kak Olip. Ayo, Kak Suhendi praktekin dulu. Mau Ayo, nomor Kak berapa, Suhendi. Ya. Iya, ketinggalan kita ini. Nah, mundurin, Kak Suhendi, Karena itu pelajaran dulu jadi lupa. Ya, Kak Suhendi mundurin kameranya, Kak Olive analisis Kak Suhendi dulu. Atas nama aja ya Pak ya. Misalnya Denyut nadi. Denyut nadi Kak Suhendi itu selama 10 detik berapa dikalikan 6 sebelum mulai aktivitas olahraga. Di inian ya, di spreadsheet tadi kayak. Ya benar, diisi dispersit. Denyut nadi awal berapa? Denyut akhir nadinya berapa nanti? Waduh, bel masuk itu. Masuk, masuk. Ngejum mulu. Tenang. Kita juga sama nih. Gimana Pak? Aduh, kita bingung nih. Nggak siap banget nih. Nih gerakannya, saya sama siapa tadi ya? Pak Fahmidi ya? Pak Fahmidi. Ini lakukan gerakan nomor berapa terserah. Ayo Kak. Ayo ya, saya praktekin duluan ya. Ya. Kalau bareng-bareng mungkin masih pada malu-malu atau lagi ngajar. Ayo Kak Danang, saya 2 orang dah nih. Yuk. Ayo Kak Danang, ayo bareng. Kita lakuin apa ya? Jumping jack aja lah ya. Terserah, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali 2. Nah, ya dihitung lagi denyut nadi Kak. Ya. Kak Danang dihitung denyut nadi Kak Danang. Katria, Kak Danang dihitung denyut nadinya setelah olahraga. Lalu saya buka stopwatch dulu. Sekarang gantian Kak Rudi praktek, Katria
Analisis. Iya. Jadi sekarang dia mau apa dulu? Ya, Katria. Tadi udah. Udah ya. Oke, saya jumping jack aja dah ya. 2 kali 8 kan ya? Ya. Ya, oke. Ayo Kak Olip, udah boleh bergerak belum? Kak Olip udah boleh bergerak belum sama dokter? Kak Olip udah boleh bergerak belum sama dokter? Saya gerak nih ya. Kak Soendi, itu tolong Kak Olip dilihat, dianalisis gerakannya benar apa salah tuh. Ya, kalau kita nyuruh-nyuruh bocah kan kadang-kadang begitu. Nah, setelah berolahraga jangan lupa hitung denyut nadi. Udah, Kak. Nah, udah tuh, udah ngos-ngosan. Ayo. Udah. Nah, Rudi langsung Kak Rudi hitung denyut nadi. Denyut nadi setelah berolahraga Kak Rudi. Ayo, olahraga sebentar doang. Udah, Pak Suhendi. Satu Kak Soendi, Kak Olip. Iya, kita nggak konsen nih di dalam ruang guru soalnya nih. Rame. Iya. Dihitung Kak Olip denyut nadi setelah berolahraga. Denyut nadi akhirnya berapa tadi Kak Danang, Kak Olip, Kak Tria di spreadsheet kok tidak muncul, belum muncul ini. Baru Kak Danang, Kak Olip. Nah, yuk. Kalau sudah silakan tulis di spreadsheet-nya. Nanti Kak Rifa yang menilai. Oke, kakak-kakak hebat sudah melakukan tadi role play. Kalau di GTA ada nih GTA role play ya. Kita lanjut saja. Nah, sekarang jangan lupa tuh diisi ya, umpan baliknya mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Yo, silakan diisi. Saya nggak punya pasangan, gimana dong? Udah pas ini tadi. Kasihan. Pak Danang pasangin apa pasangin? Olip jangan curhat. Bagaimana? Ya, Oke, kita bertiga sama Kak Fasil katanya mau pasangin Kak Olip. Kak Olip itu udah boleh bergerak-gerak belum itu sama dokter? Habis cuti ngelahirin Kak Olip? Tenang, normal Kak. Oh, aman ya. Ntar saya yang kena nih, disuruh gerak-gerak soalnya. Salah. Yo, diisi kakak-kakak umpan baliknya. Nah, dianalisis. Wah, tadi Kak Tria gerakannya bercanda nih, banyak ketawanya misalnya, ya kan?
Saya analisis gerakan Kaolif aja kali ya. Boleh. Pas ya, pas. Di Kak Olive-nya ya, tulisnya di Kak Olive-nya Kak Danang. Gerakan Kak Rudi sudah sempurna. Nah, silakan aja. Kakak-kakak, tadi udah hitung denyut nadi akhir, dicatat sudah di spreadsheet. Alhamdulillah. Apakah sudah bergantian melakukan? Sudah juga sama-sama melakukan. Lalu yang berikutnya, nah, mari melakukan umpan balik. Nah, sekarang sedang melakukan umpan balik kakak-kakak. Kak Olive, gerakan yang dilakukan Kak Olive mulai dari tahap awal sudah baik hingga sampai tahap akhir. Wih, mantap. Kak Tria di umpan balik sama Kak siapa tadi tuh? Kak Rudi sangat melakukan gerakan dengan penuh semangat, koordinasi yang bagus. Oke. Mantap nih. Nah, mari kita merefleksikan sebentar bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Sudah tadi ya melakukan umpan balik. Lalu, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada, jelas ya. Efek tersebut mengindikasi apa ya? Lalu menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Silakan, ada yang mau berpendapat mengenai, ya silakan Kak Danang. Untuk soal nomor 4 ini, ya, sebelum dan setelah latihan, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Baik, kalau mungkin sibuk mengisi umpan balik. Oke, untuk denyut nadi, ya sebenarnya menurut saya, sepengetahuan saya, itu denyut nadi dihitung pada saat peserta didik bangun tidur. Nah, kayak kemarin saya melakukan untuk di kelas atas, di fase C, di kelas 5-6. Jadi, anak-anak harus sudah tahu berapa denyut nadinya. Mereka menghitungnya setelah mereka bangun tidur. Jangan pada saat mereka mau pembelajaran PJOK. Kenapa? Karena mayoritas siswa-siswi di sekolah saya, mereka pada jalan kaki kurang lebih berapa ratus meter dari area rumahnya. Setelah itu mereka lakukan PJOK, jadi tidak pas lah. Ya, makanya saya selalu mengingatkan kepada siswa-siswi saya itu menghitung denyut nadi pada saat pembelajaran saya, kayak tadi di hari Kamis nih, ya, mereka di awal sudah menghitung denyut nadi pada saat mereka bangun tidur. Jadi mereka sudah punya catatan kecil di buku catatan PJOK-nya. Denyut nadi saya sekian, gitu. Jadi pada saat tadi saya pembelajaran bola kecil, tadi saya main kasti, mereka setelah melakukan kegiatan, mereka menghitung lagi denyut nadinya. Mereka tahu batasannya, oh segini loh saya capek, oh segini saya belum capek, Pak saya belum capek Pak, lanjut. Nah, ada yang beberapa anak yang mungkin punya gangguan pernapasan, jadinya kita tahu, kita sebagai guru PJOK tahu.
Dan lebih penting lagi adalah setelah kita melakukan kegiatan role play dalam pembelajaran, murid diberikan kebebasan memilih, student choice. Murid memilih sesuai dengan kemampuannya. Kayak tadi barusan kakak-kakak disuruh pilih tuh, ya mau nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi terserah kakak-kakak. Ya, lalu self assessment, penilaian diri sendiri, menilai diri sendiri dari denyut nadi dan lain sebagainya secara tidak langsung. Bagaimana kita anak-anak peserta didik dapat menghitung denyut nadinya sebelum atau setelah berolahraga. Yang berikutnya, kita melibatkan semua siswa. Nah, kalau kita praktekkan tadi, ya, kalau kita praktekkan barusan, kira-kira ada nggak siswa atau siswi kita yang nganggur? Bahasa kasarnya nungguin aja nih. Ya, nungguin, tidak ada. Karena apa? Semua bermain peran. Ya, yang satu melakukan, yang satu mengamati. Pak, gerakan si ini belum benar, Pak. Nah, bermain peran. Udah gitu dengan sebaiknya. Makanya nanti di modul 2.2 ada kasus kalau di sekolah itu hanya mempunyai satu bola. Sedangkan kalau kita latihan bola, dribbling itu nyampe panjang tuh anak-anak kayak kereta tuh. Nah, di sini ada masalah terjadi karena apa? Ada siswa-siswi yang menunggu. Ada peserta didik yang menunggu begitu lama dalam pembelajaran. Maka seperti yang tadi kita praktekkan, tidak ada yang menunggu, semuanya terlibat. Satu ngelakuin, satu menganalisis, dan bergantian. Dan begitu terus ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, sesuai tadi saya jelaskan barusan. Kenapa? Apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Oke, sekarang kakak-kakak silakan diisi di Figma Jamboard. Linknya saya kirim di kolom komentar. Pertanyaan pemantiknya ini yang ada di slide. Silakan kakak-kakak diklik. Figma Jamboard diisi. Pertanyaannya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Ya, kita merefleksi apakah pembelajaran kita hari ini, oh kurangnya ini loh. Gitu. Silahkan kakak-kakak. Sudah bisa kebuka Figma Jamboard-nya? Apa masih loading? Nah, sticky notes di Loading, masih loading, Pak. Loading, oke. Sticky notes kakak-kakak yang di bawah ini. Nah, Kariki, di bawah Kariki ada sticky note nih di samping spidol. Diklik. Nah, pilih ini mau warna apa, terus ditulis. Jangan lupa tulis nama, ya, karena ini buat tugas kehadiran kakak-kakak sekalian. Silakan. Ini sticky notes ada di bawah, diklik yang di samping marker atau di samping spidol nih, ada gambar sticky notes, ada gambar kertas, diklik.
Kak, nggak ketemu nih sticky note-nya, mana sih? Tinggal digedein tuh Katria, dikecilin, digedein. Iya nih, nggak bisa Digedein diklik. dulu. Nggak bisa diklik. Itu Katria ketiban sama Kariki. Nih, Katria saya Ya, pindahin ya tuh. ya. Nah, ayo klik 2 kali. Nah, baru tulis. Ya, boleh tuh di luar dulu kayak Kak Danang tuh di luar dulu. Nah, Kak Fahmidi sudah berpusat pada peserta didik karena peserta didik sudah melakukan tugasnya masing-masing. Peserta didik semuanya beraktivitas. Mantap. Jadi sudah melakukan seperti ini nih kita praktekin nih di anak murid kita nih besok nih besok Jumat ya. Jumat mungkin diisi Jumat Takwa, habis itu mungkin ada yang olahraga, langsung gas cari permainan. Kakak-kakak ada yang kepanggil PPG, semangat. Tenang, tidak akan bentrok jadwalnya. PKG selesai, lanjut PPG, semangat.
Baik kakak-kakak yang notes-nya kecil bisa diperbesar sedikit biar bisa di screenshot. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first, so we're looking at Baik, Kak Rudi, silahkan. Saya lagi menyiapkan video dulu sebentar. what's Oke. Masih video dari Kak Cassandra. Silahkan diamati, ditarik benang merahnya apa sih yang Cassandra mau ini. what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first, so we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement, and that comes from a relationship with your students. And knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Baik, saya ulangi lagi. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first, so we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement, and that comes from a relationship with your students. And knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, mungkin kakak-kakak ada yang mau berbagi apa sih benang merah dari video Cassandra barusan? Silakan.
Terus tadi dia ngomong decision making mulu, decision making. Nah, kalau kata anak bola nih, pengambil keputusan, cepat, tendang bolanya langsung. Nah, kalau kata pelatih bola itu decision making. Kata Cassandra nih apa sih? Silakan kakak-kakak yang mau berbagi. Kak, saya deh boleh. Silakan Kak Olive. Mungkin nanti boleh ada yang menambahkan. Tadi yang saya pahami, yang saya lihat sih maksudnya itu kayaknya siswa itu diperbolehkan untuk mengambil keputusan, tapi jangan sampai di luar kendali kita sebagai guru. Itu ya. Terus apa namanya? Kita tuh bisa mengoreksi gerakan apa yang salah yang ada di siswa tersebut. Itu. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Silakan Kak Rudi. Terima kasih Kak Olive, sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kak semuanya. Sini kita berbagi aja ya sedikit. Kalau kita mengacu kepada jenis-jenis pembelajaran di SCL, ya di situ ada Study Center Learning itu ada 9 SCL Kak, kalau nggak salah ya Kak. Ya ada di LMS Kak. Ya, di LMS ada. Ya, kalau nggak salah kita mengacunya dari yang 9 itu, video yang tadi diutarakan sama kakak tadi itu lebih kepada contextual learning atau CL Kak. Jadi pembelajaran lebih terbuka. Ya, ada sesi tanya jawab, lisan, kemudian anak juga lebih menguasai kepada materi, ada sesi tanya jawabnya, kemudian lebih ke aktif anak di lapangan, ya, sehingga suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan di dalam pembelajaran Kak. Terima kasih. Baik Kak Rudi, mantap jawaban dari Kak Rudi ini ya. Dari video Cassandra barusan ya, kita mengetahui ya student voice. Nah, peserta didik nih mempunyai suara nih. Ya, dia bersuara apa materi apa yang mau diajarkan segala macam. Terus student choice, mereka punya pilihan. Lalu ada student ownership, ya. Tidak ada siswa yang menunggu, satu mengamati, satu melakukan. Nah, saling berbagi. Nah, benar apa dikatakan Kak Rudi, Kak Olive, ya secara garis besarnya tetap guru yang monitoring dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Terima kasih sudah berbagi. Lanjut. Lalu, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, peran guru tadi sudah dipaparkan oleh Kak Rudi, bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, atau kritik. Nah, kritiknya tetap kritik yang membangun. Ya, bukan nah, tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Lalu peran guru yang berikutnya adalah mengkaji kompetensi mata pembelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Lalu peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru.
Membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, lalu membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Lalu peran guru yang berikutnya adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil pembelajaran murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu, perlu digaris besar, ada tulisan di bold ini, guru akan berperan sebagai fasilitator. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, ini di bold nih, dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ingat, dari mana aja dia? Dari media sosial, dari alat peraga, dari media pembelajaran yang kita kasih sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu, jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah kakak-kakak praktikan dalam pembelajaran? Nah, tadi Kak Rudi sudah menjelaskan tuh, ada 9. Nah, nanti 9 ini akan kita bahas satu persatu di modul 2.2, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Nanti di modul 2.2 kita akan bahas secara detail, apalagi pada saat nanti kita tatap muka bertemu selama 1 minggu. Nah, kita membuat mind map, apa yang harus kita lakukan, apa pembelajarannya, di video pembelajaran yang kita buat, jelas ada semua situ ya. 1, small group discussion ya. 2, role play and simulation. 3, discovery learning. 4, self direct learning. 5, cooperative learning. 6, contextual learning CL atau 7, problem based learning PBL. 8, collaborate learning, dan 9, project based learning. Nanti kita akan pelajari di modul 2.2. Ini akan ada lagi nih ya di modul 2.2. Nah, karakteristik aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak, jasmani, sosial, emosional, mental. Di dalam sini perkembangannya ada PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, kita akan garisin bareng-bareng nih kakak-kakak. Kira-kira karakteristik berikut ini mana bidang dan usia yang sesuai. Yuk, kita bareng-bareng nih. Saya mau garisin ya, tuh saya garisin. Oke. Yuk, open mic semua, silahkan. Bareng-bareng. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, dan menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira bidangnya apa ya? Mana nih, Bang? Jasmani. Jasmani. Terus usia berapa nih? Usia berapa kira-kira nih? 6-12. 6-12. Oke. Nah, ada merangkap tuh ya, merangkap. 2 tahun. 12. Lanjut. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Bidangnya apa nih? Sosial. Usianya 12-18 kayaknya. Ya, 12-18. Oke, 12-18.
Ya. Lalu yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Nah, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tentang sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Bidangnya? Emosional. Emosional. Usianya? 12. 12-18. 12-18. Oke. Lalu karakteristik berikutnya, anak-anak mulai belajar untuk memahami, mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi. Nah, udah bisa bernegosiasi nih dalam penyelesaian konflik. Mana nih? Mental. Mental. 12-18. 12-18. Ya, belajar semua itu dari Baik, kita lihat ya. Menurut pakar, apakah benar? Nah, berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nah, Jasmani. Lalu usianya? Sosial, emosional, mental. Nah, sekarang usianya ya. Berapa usianya? 0 sampai 2 tahun. Karena bukan kata saya nih ya, bukan kata saya. Kata saya Iya. diserang. Ya, karena apa? Ada kata-kata merangkak. Walaupun orang dewasa juga bisa ya merangkak ya. Iya, betul. Kubola dan sebagainya. Lalu berikutnya 5 sampai 6 tahun. Belajar memahami perasaan orang lain. Nah, ini di PAUD atau anak kita yang sudah 5 atau 6 tahun mengembangkan rasa mereka sendiri. Lalu berikutnya 6-12 emosional. Nah, udah mulai kecemburuan, intens, kemarahannya, kesedihannya. Ya, nggak diajak main bola. Nah, udah mulai ada rasa-rasa kesedihan, kecemburuan, nggak dipilih sama temennya, paket 1, paket 2, ya pada saat main futsal. Nah, udah ada kecemburuan di situ. Lalu yang terakhir mental 6-12, ya sama udah punya emosi, mereka udah mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan konflik. Lalu, mari diskusi. Nah, diskusi ya kakak-kakak. 1. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan. Yang mau berpendapat atau bercerita sesuai dengan pengalaman pribadi, kejadian di sekolah kakak-kakak masing-masing. Silakan. Yuk diskusi pertama, apa pentingnya sih kita nih sebagai guru PJOK mengetahui karakteristik peserta didik, karakter. Silahkan Kak. Izin Kak, ingin menyampaikan. Kak Armidu. Kalau dari pengalaman aja ya Kak, biar lebih nyata. Untuk pengalaman saya, kenapa kita harus mengetahui karakteristik peserta didik? Ketika kita mengajar
PJOK, apalagi itu praktek, kita harus tahu dulu nih, ketika kita melihat anak-anak kita itu kira-kira kurangnya ada di mana. Contoh misalkan ada anak karakternya, misalkan kita lihat dari fisiknya, ini anak nggak mungkin sanggup untuk melakukan gerakan shooting basket, misalkan menembak bola ke ring basket. Akhirnya kita bisa memberikan mereka pilihan, apakah kamu mau melakukan atau tidak. Kalau tidak melakukan, tidak apa-apa. Biar apa? Biar nanti ketika dia melakukan gerakan tersebut tidak ada namanya bullying atau mungkin ditertawakan oleh temannya. Terus kalau kita lihat dari karakter berikutnya, misalkan anak ini aktif, hiperaktif lah bahasanya. Berarti ini kalau kita sebagai guru bisa kita jadikan dia role model, misalkan sebagai contoh atau sebagai apa, atau mungkin dia bisa kita jadikan pelatih atau apa, cara misalkan memberikan pengajaran kepada teman-temannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fahmidi sudah berbagi pengalamannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain, silahkan. Lalu kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, bagaimana sih kita mengakomodasi atau mengakomodir berbagai karakteristik yang berbeda-beda nih dan minat peserta didik dalam pembelajarannya? Ada yang mau main ini, ada yang mau main itu. Nah, silahkan kakak-kakak. Ada yang mau berbagi melalui pembelajaran kakak-kakak di sekolah? Gimana sih kakak-kakak menyikapinya kalau ada kita harus mengakomodasi karakter peserta didik kita nih di dalam pembelajaran PJOK khususnya? Silakan kakak-kakak. Baik, Kak Fahmidi, silakan. Oke, sedikit ingin menyampaikan, Kak, izin. Kalau Ya. untuk mengakomodasi berbagai karakteristik minat peserta didik kan bisa kita lihat dari audio kah dia, kinestetik. Nah, kita bisa melihat memberi pengajaran, membagi kelompok peserta didik yang mungkin visualnya, cara melihatnya itu lebih bagus dibandingin teman-teman yang lain. Sedangkan untuk yang kinestetik, yang geraknya lebih aktif atau lebih dominan, mereka kita untuk melakukan sebuah gerakan. Jadi kita beri tugas, berikan peran, ada yang memantau, melihat, menganalisa gerakan temannya, misalkan contoh melakukan gerakan kicking dalam renang gaya bebas atau gaya freestyle. Nah, anak yang lain atau peserta didik yang lain menganalisa gerakan tersebut, serta temannya yang lain yang kinestetik itu melakukan gerakan kicking dalam freestyle. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fahmidi sudah berbagi, sudah menjelaskan apa yang pernah menjadi pengalaman Kak Fahmidi dalam pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak sekalian, langsung saja ke berikutnya. Pembelajaran ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dalam PJOK itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran diri di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini kata Tomlinson. Ya, kata Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi
kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu diferensiasi konten merujuk pada strategi, membedakan, mengorganisasikan dalam format penyampaian konten. Nah, kata tadi sudah dijelaskan Kak Fahmidi, ya benar adanya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Lalu konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Lalu, diferensiasi proses merujuk pada strategi, membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi kontennya. Ini prosesnya, tadi kontennya, sekarang prosesnya. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk merujuk pada strategi, membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Tentu untuk murid SMP, SMA berbeda. Kenapa? Karena mungkin banyak dari peserta didik kita itu ada yang atlet, ya, ada yang biasa-biasa aja. Tadi Kak Fahmidi contohnya tadi main basket. Mungkin di sekolah Kak Fahmidi ada atlet basket. Nah, dalam pembelajarnya apakah kita samain tuh si atlet sama siswa-siswi lainnya yang tidak atlet? Nah, itu merupakan sebagian kecil dari contoh berdiferensiasi kita dalam pembelajaran PJOK. Lalu di sini ada intratask. Intra itu tugas gerak siswanya sama tapi gerakannya bervariasi. Contohnya tadi saya pakai contoh basket tadi ya, dribble. Yang satu, kelompok satu dribblenya 2 tangan. Kelompok kedua dribblenya 1 tangan. Kelompok 3 karena mungkin sudah ikut klub atau ikut apapun itu, eskul basket apapun itu, ya di luaran, kita bikin dribble 1 tangan tapi zigzag seperti itu contohnya. Atau lain sebagainya. Apalagi kalau di SMP mungkin ada yang sudah bisa lay up dengan sempurna atau belum. Pijakannya salah, 1, 2 lompat. Ini 1, 2, 3 lompat jadinya traveling, jadi fall. Lalu apa sih intertask? Kalau inter, tugas geraknya berbeda, tapi level kesulitannya sama dan gerak bervariasi. Contohnya, kita bikin pos 1. Misalnya contoh pembelajarannya gerak dasar, ya. Pos 1 melempar, berjalan, ya. Pos 2 berlari, pos 3 melompat. Nah, itu kita sudah tahu diferensiasi apa yang kita praktekkan ke dalam murid atau dalam pembelajaran PJOK kita. Seperti itu kakak-kakak sekalian, itu hanya segelintir contoh. Mungkin kakak-kakak ada yang mau menambahkan, silakan. Nih, ya setelah membaca berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. 1. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin sudah ada yang mencontohkan minggu-minggu ini atau mau dicontohkan minggu depan. Silakan kakak-kakak yang nomor 1 dulu nih. Silakan yang mau berbagi. Yang sudah menerapkan mungkin di sekolahnya atau belum, silakan. Apa yang mau dipelajari ke depannya, silakan kakak-kakak. Kendala kita nih, ada nggak sih kendalanya? Kalau kita melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi,
Ya, silakan Kak Tria. Iya, assalamualaikum. Berbagi pengalamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jadi kendala untuk pembelajaran berdiferensi, kendalanya biasanya saya, ini pengalaman saya ya, apalagi misal kelas yang baru saya pegang, contoh kelas 2 misal baru saya pegang, itu kendalanya mungkin kita belum tahu karakter siswanya. Jadi untuk memisahkan tadi yang contoh gerakan dribble ya, mungkin yang lebih gampang, yang lebih mudah, terus sama yang lebih sulit. Mungkin kendalanya itu memisahkan murid yang kurang bisa sampai yang bisa sama yang ahlinya, itu waktunya mungkin. Kalau misalkan mungkin sudah masuk semester 2 atau murid itu dari kelas 1 terus kelas 4-nya ketemu kita lagi, mungkin itu kita udah tahu karakter dan kemampuan anak-anak. Jadi itu sih kendalanya. Mungkin kalau kelas yang baru kita pegang itu belum tahu karakter anak-anaknya, jadi sulit memisahkan antara kemampuan siswa satu dengan yang lain. Itu sih pengalaman saya begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tria atas pengalamannya. Mungkin bisa dicoba di rolling setiap tahun ajaran baru Kak Tria di kelas bawah, kelas atas. Nah, kalau di sekolah saya seperti itu Kak Tria, ganti-gantian. Tahun ini saya di kelas atas, kelas 456. Nah, mungkin di tahun besok kelas bawah 1, 2, 3. Mungkin bisa pendekatan lagi tuh, pendekatan politik tuh kepada kepala sekolah. Pak, Bu, biar saya bisa nih memahami tadi karakteristik peserta didik yang ada di sekolah Katria. Baik Katria, terima kasih. Lalu yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, saya berharap sudah baca nih gagasan baru apa, ilmu apa, pengetahuan apa yang baru banget nih, yang baru banget anget ya kakak-kakak tahu di modul atau di LMS. Silakan yang mau berbagi. Yang sudah kita pelajari barusan, mungkin ada yang baru tahu atau ilmu baru atau mau membagi pengalaman baru tentang gaya mengajar ataupun ada di sekolahnya karakteristiknya pesertanya seperti ini ya, seperti itulah. Silakan kakak-kakak yang mau berbagi. Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Ya, terima kasih Kak. Sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang tadi soal nomor 2 gagasan baru. Ya, ini berbagi pengalaman aja. Ya, kalau saya pribadi, ya, kita memvariasikan metode dan media pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pilihan kepada siswa yang tadi yang dipaparkan oleh Kak Fahmidi. Tadi anak yang aktif, nggak aktif, anak yang bisa dan nggak bisa, anak yang atlet ataupun anak yang biasa. Kemudian di sekolah pun kita udah disediakan fasilitas ya. Kemudian teknologi. Apalagi sekarang udah ada pembelajaran AI segala macam ya. Kemudian yang keempat, kita berkolaborasi itu dengan orang tua. Kalau di saya ada yang namanya Korlas. Ya, itu. Selanjutnya yang kelima itu mengembangkan diri sebagai guru. Ya, kita itu sebagai peran aktif sebagai guru itu sejauh mana kita mengemukakan kepada anak, membiasakan berdiferensiasi kepada anak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi atas berbagi praktik baik, berbagi pengalamannya. Lalu setelah sesi ini,
Nah, unggah hasil refleksi dari modul 1.3 di LMS, lalu gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Yang sudah kita pelajarin 1.3 ini apa aja, tulis refleksinya. Jangan lupa saya mengecek dari kita 1.1, 1.2, 1.3. Nah, ya baru 1.3 baru kasih apa ya? Yang pakai Canva itu Kak Rudi ya? Pakai Canva kemarin ya? Lagi iseng Kak. Iya, Kebanyakan lagi iseng. Aduh, kalau udah ini Canva mah 100 apa 200 ini nilainya. Lagi iseng lagi tahap belajar lah. Boleh ya berbagi kepada temennya, di-share mungkin ke temennya nanti dalam pembelajaran bersama lebih menyenangkan ilmu-ilmunya. Terima kasih Kak Rudi. Nah, baru Kak Rudi dong tuh yang baru ngumpulin 1.3 tadi saya lihat iseng-iseng sebelum mulai pembelajaran hari ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tadi student choice, student voice, student ownership-nya. 2, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang tadi kita garis garisin sudah. 3, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nanti ini kita bahas lagi mungkinan di pertemuan berikutnya karena banyak sekali ya pembelajaran berdiferensiasi, apalagi bagi pengalaman kakak-kakak yang ada dari sekolah inklusinya gitu, ada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pasti lebih seru lagi nanti pembahasannya, pengalamannya, sharing pembelajarannya. Oke, tanpa terasa di 90 menit, ya 90 menit sudah kita melakukan kegiatan Jimit ini. Kita bertemu lagi di hari Sabtu, cuma untuk merefleksikan apa sih dari 1.1, 1.2, 1.3 yang udah kita bahas. Nah, kira-kira udah belum nih kita praktekin ke diri kita pribadi, kemarin aset dan segala macam, atau pembelajaran berdiferensiasi yang barusan kita belajar bersama-sama. Baik kakak-kakak, terima kasih. Silakan open kameranya semua. Saya akan screenshot sebagai laporan kepada ini. Ada Kak Rifa tuh, Kak Rifa. Terima kasih masih join grup tuh Kak Rifa. Terus saya kalau nggak di screenshot saya domelin nanti sama Kak Rifa nih. Mana nih pesertanya nih yang aktif, mana yang pasif. Yo Kak Olive, Kak Danang, Kak Anggi, Kak Riki, Kak Yusuf, open kameranya dong. Ya udah ini nih, udah zuhur nih, udah ajan nih. Panggil nih. Nah, udah waktunya makan siang sama sholat zuhur nih kayaknya nih. Ngopi udah kan, ngopi Katria, ngopi udah. Bro, mantap banget kan ngopi. Oke. Katria mah enak habis ngopi itu. Iya, mantap banget itu. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak guru PJOK hebat Kota Tangerang. Sampai berjumpa lagi di hari Sabtu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Bapak Ibu semua makasih.